Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, kali ini kita akan tetap ngobrol-ngobrol atau berbicara masalah budidaya ikan gurame bosku. Soalnya ya banyak sekali pertanyaan semenjak harga gurame ini turun, itu para pemula yang mau terjun di bidang budidaya ikan gurame itu katanya takut rugi, soalnya harganya turun terus lah. Kita akan uraikan atau kita akan berbicara sebaiknya kalau posisi seperti ini tuh maju apa mundur, itu akan kita bahas bosku. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Berbicara masalah menanggapi harga turun seperti ini, yaitu sebaiknya itu kita itu malah maju apa mundur tuh, kalau menurut saya, ini pengalaman saya bosku. Jadi mungkin nanti ada pengalaman lagi dari para senior, bisa chat di kolom komentar, biar bisa dijadikan acuan sama teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu justru di posisi seperti ini bosku, jadi kalau harga gurame itu turun, harga gurame hancur, itu sebaiknya itu malah kita itu memulai budidaya ikan gurame. Soalnya pengalaman yang sudah itu nantinya itu putarannya itu untuk produk yang akan datang tuh biasanya itu malah mahal bosku. Seperti pada dulu waktu awal-awal COVID-19 itu harga itu juga hancur, makanya banyak yang berhenti. Soalnya apa? Dihitung-hitung sudah tidak nutut. Harga waktu itu sampai dengan harga 19.000, maka banyak yang puput, banyak yang libur. Akhirnya satu produser habis itu mulai, soalnya kan pada waktu COVID-19 itu kan banyak sekali pembatasan bosku, seperti pembatasan PPKM itu, orang makan di warung tidak boleh diobrak-obrak kon mulai, kalau makan harusnya bungkus. Jadi untuk konsumennya itu turun drastis, makanya pada waktu itu harga gurame turun, soalnya penyerapannya dari konsumen itu sangat kecil. Akhirnya stok numpuk seperti posisi hari ini. Dan kalau hari ini itu posisinya masalahnya perekonomian itu memang lagi jatuh-jatuhnya lah. 2023 ini prediksi para pakar-pakar itu kan memang ekonomi global dunia sangat terdampak bagi perekonomian juga di Indonesia. Makanya dari itu, untuk pengalaman di waktu COVID itu habis waktu COVID kan logikanya begini bosku. Waktu COVID itu orang banyak yang mundur. Selain orang banyak yang mundur, penyerapan di petani itu yang di ikan-ikan besar itu, seperti yang punya kapasitas puluhan ribu itu ya, ratusan ribu itu, harusnya tebar pada waktu itu, tidak bisa tebar soalnya ikannya itu tidak ada yang keluar. Jadi bibit yang masuk pada bulan-bulan itu, pada bulan-bulan yang sepi itu jarang orang tebar bibit. Selain banyak yang mundur, yang peternak besar itu sebenarnya tahu teknik atau keadaan seperti itu malah menguntungkan tuh tahu, cuman mau tebar tuh kolamnya full semua, jadi akhirnya tidak bisa tebar. Dan periode selanjutnya putarannya kalau gurame itu kan paling cepat 11 bulan bosku. Jadi pas 11 bulan 12 bulan sangat beruntung bagi orang-orang yang bertahan atau yang bisa tabur di waktu itu. Akhirnya harga sampai melejit 40.000, 46, bahkan sampai ada yang 50.000. Nah, itu efek dari sebelumnya posisinya seperti ini. Cuman kalau yang dulu itu karena COVID banyak sekali pembatasan sosial. Kalau sekarang itu memang ekonomi global. Jadi nanti biasanya itu untuk periode selanjutnya yang sudah itu harganya itu malah bagus. Jadi ini sebuah informasi bagi para bosku, khususnya pemula. Kalau memang berniat untuk budidaya ikan gurame ya tetap jalan, tidak masalah. Insya Allah nanti kedepannya itu harganya malah bagus. Dan harga sendiri itu kalau dihitung-hitung kan enggak sejatuh yang
nggak terpuruk yang dibayangkan. Soalnya kalau hitungan harga kemarin saya buat itu harganya 26-27 ribu, itu bakunya juga sudah menyadari posisi itu tuh harganya sudah sangat-sangat loyo, tapi sebenarnya itu kan kita masih dapat keuntungan. Nah, nanti kalau harga normalnya itu harusnya kalau pakan itu 300 up bosku, itu paling enggak harga itu minimalnya 30.000, normalnya 35.000. Itu keuntungan kita sebagai budidaya ikan gurame tentu akan bisa dirasakan. Kalau sekarang ini ya untung, cuman itu enggak banyak. Tapi teknik seperti ini yang saya jabarkan tadi itu sebenarnya ya kalau orang yang tahu pasti hari ini dia akan malah terjun mulai budidaya ikan gurame. Soalnya mungkin periode selanjutnya nanti akan ketemu harga yang mahal. Jadi sekali lagi bosku, mudah-mudahan sedikit sharing ini sharing saya ini berdasarkan pengalaman sudah puluhan tahun dari dulu budidaya ikan gurame. Itu siklus semacam ini itu pasti terjadi. Terkadang itu karena memang stok banyak. Sebenarnya kalau stok itu tidak begitu banyak, soalnya kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bakul, itu memang pasarnya itu sangat lesu digambarkan tuh. Kalau di daerah Tulungagung itu kalau pasar normal bosku, jadi tidak ada masalah perekonomian seperti ini. Itu normalnya itu satu hari 20 sampai 25 ton keluar ikan dari Tulungagung itu ke Jakarta, ke kota-kota besar. Nah, untuk saat ini penyerapannya itu sangat minim sekali ya, paling satu hari bisa 10 sampai 15 ton itu katanya sudah bagus lah. Untuk yang 10 ton itu kan tidak terserap, padahal waktu berjalan terus akhirnya numpuk-numpuk lah. Itulah yang menjadikan kelihatannya stok di petani itu tidak banyak. Terus saya tanya kemarin di video itu apa efek karena yang bikin kolam itu banyak, ternyata juga tidak. Sebanyak apapun yang bikin kolam itu kalau perekonomian itu normal, yang jelas tetap terserap bosku. Jadi stok itu tidak akan terlalu numpuk. Soalnya ikan gurame itu adalah ikan yang termasuk jangka panjang. Secepat-cepatnya itu kalau kita tabur dari ukuran 1 cm itu paling enggak ya tetap 11 bulan lah, 11 bulan 12 bulan itu normalnya baru bisa panen. Sedangkan kebutuhan konsumen itu kalau pasar lancar ya tiap hari ada yang makan, tentu saja tidak akan terlalu numpuk kalau pasar itu normal. Saya saja yang juga di bidang peternakan ayam itu, kalau ayam lebih parah lagi bosku. Soalnya umurnya itu kalau ayam potong itu paling ya 30 hari, 35 itu sudah waktunya panen. Terkadang 30 hari sudah dipanen. Penumpukan kalau di ayam potong tuh kalau logika dibayangkan tuh akan lebih numpuk lagi bosku. Soalnya umurnya itu cepat. Jadi sekali numpuk stok itu pasti akan sangat banyak sekali. Itu pun ternyata juga tetap juga bisa berjalan. Cuman terkadang memang kalau pasar itu tergantung di harganya. Kalau pas numpuk itu harganya juga turun. Tapi kalau pas standar itu harganya juga normal. Nah, kita bayangkan sebagai perbandingan, soalnya kan ayam itu umurnya pendek, tapi kalau ikan gurame itu umurnya itu panjang, paling enggak 11 bulan 12 bulan baru bisa panen. Makanya kalau dibandingkan dengan ayam, kalau untuk numpuk, sangat numpuk, tidak akan terjadi kalau pasarnya itu memang lancar. Kecuali kalau pasar sekarang itu memang di sektor semuanya, bukan untuk di ikan gurame. Bahkan di patin pun kemarin di Mas Alwi itu saya tanya kan ternyata patinnya sudah habis. Itu malah tidak dapat apa-apa bosku. Ada ikan berapa puluh ribu itu ya, katanya dihitung-hitung malah min. Makanya dia sekarang sudah tidak budidaya patin lagi, langsung lagi dibanting ke gurame lagi. Yang kemarin saya buat videonya itu waktu panen ikannya sakit. Dia tetap optimis di budidaya ikan gurame. Oke bosku, sementara itu saja sharing-sharingnya, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Akhirnya tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.